Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Joko Suharyanto selaku dosen Perekonomian Indonesia Universitas Siber Asia. Perkenalkan, saya Ignaistika Agustin dari kelas MJ 418. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis terkait dinamika perekonomian Indonesia dengan topik analisis kondisi kemiskinan dan pengangguran di era digital. Topik ini saya pilih karena perkembangan teknologi digital saat ini membawa dampak besar bagi perekonomian Indonesia. Di satu sisi membuka peluang kerja baru, tetapi di sisi lain juga memunculkan tantangan baru seperti kesenjangan akses teknologi dan perubahan struktur tenaga kerja. Mari kita telaah kondisi real Indonesia saat ini melalui dashboard indikator makro berikut. Jika kita merujuk pada data indikator kesejahteraan nasional terbaru yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik, perekonomian makro kita menunjukkan sinyal pemulihan yang cukup optimis. Pertama, angka kemiskinan nasional saat ini berada di level 8,25%, mencatatkan penurunan sebesar 0,22% berdasarkan rilis BPS September 2025 dibandingkan periode sebelumnya. Penurunan ini patut diapresiasi sebagai hasil dari efektivitas jaring pengaman sosial pemerintah. Kedua, searah dengan itu, tingkat pengangguran terbuka kita berhasil ditekan hingga level 4,68% menurut sensus ketenagakerjaan Februari 2026. Namun indikator ketiga ini menuntut perhatian kritis kita. Terdapat 59,5 juta pekerja di Indonesia yang saat ini menggantungkan hidupnya di sektor informal. Sektor ini sangat dominan, fleksibel, namun di sisi lain sangat rentan terhadap disrupsi dan guncangan ekonomi baru di era digital. Latar belakang dan urgensi ekonomi digital. Mengapa isu kemiskinan dan pengangguran di era digital ini begitu mendesak untuk didiskusikan? Setidaknya ada 3 pilar latar belakang utama yang melandasinya. Pertama, kita menyaksikan terjadinya transformasi radikal sektor informal. Digitalisasi secara masif telah mengintegrasikan jutaan tenaga kerja mandiri ke dalam ekosistem perbankan digital, e-commerce, dan marketplace, memberi mereka kesempatan bersaing yang belum pernah ada sebelumnya. Namun poin kedua membayangi peluang tersebut dengan adanya ancaman digital divide atau kesenjangan spasial, perbedaan kualitas infrastruktur digital dan literasi internet antara Pulau Jawa dengan daerah luar Jawa, khususnya kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, beresiko membuat program pengentasan kemiskinan berjalan tidak merata. Ketiga, munculnya isu prekaritas tenaga kerja baru. Ledakan industri gig ekonomi seperti yang diwakili oleh jutaan mitra pengemudi ojek online pada gambar ini menciptakan lapangan kerja baru yang fleksibel secara spasial, namun mereka bekerja tanpa kepastian pendapatan tetap, tanpa kontrak kerja formal, dan tanpa jaminan perlindungan sosial yang memadai. Selanjutnya, mari kita bedah realisasi profil kemiskinan nasional secara lebih mendalam. Di atas kertas, jumlah penduduk miskin kita turun secara kumulatif sebanyak 490.000 jiwa dibandingkan Maret 2025, menyisakan total 23,36 juta jiwa. Namun jika kita bedah secara spasial melalui grafik ini, tampak jelas ketimpangan struktural yang nyata. Rasio kemiskinan di wilayah perdesaan masih bertengger tinggi di angka 10,72%, jauh melampaui wilayah perkotaan yang berada di level 6,60%. Parameter garis kemiskinan nasional yang ditetapkan sebesar Rp61.443 per kapita per bulan memberikan kita sebuah catatan kritis yang sangat penting. Secara nominal, angka garis kemiskinan ini mengalami kenaikan tajam sebesar 7,76% secara tahunan. Hal ini menandakan bahwa meskipun persentase kemiskinan secara statistik menurun, beban biaya hidup real masyarakat di lapangan justru meningkat secara signifikan akibat tekanan inflasi bahan pangan dasar. Beralih ke sektor ketenagakerjaan, data sensus ketenagakerjaan BPS per Februari 2026 menyingkap sebuah anomali struktural yang sangat menarik sekaligus memprihatinkan. Melalui program revitalisasi pendidikan vokasi nasional, pengangguran lulusan SMK ditekan secara historis hingga menyentuh angka 5,73%. Menariknya, angka ini jauh lebih rendah dibandingkan tingkat pengangguran lulusan universitas atau perguruan tinggi yang justru tertahan tinggi di antara
di angka 6,04%. Mengapa sarjana kita lebih banyak menganggur dibanding lulus SMK? Jawabannya terletak pada lesunya penyerapan industri sektor formal, skala menengah ke atas, serta adanya kompetensi mismatch atau ketidakcocokan antara kurikulum akademis teoritis perguruan tinggi dengan keahlian praktis cepat saji yang dibutuhkan oleh industri digital saat hari ini. Di samping itu, kita juga masih dihadapkan pada masalah 34,3 juta jiwa setengah menganggur dan besarnya ketergantungan pada sektor informal tradisional yang pendapatannya sangat fluktuatif. Dampak digitalisasi terhadap pasar tenaga kerja. Digitalisasi membawa dua sisi, yaitu peluang dan tantangan. Di sisi positif, ekonomi digital menjadi katup penyelamat. Lebih dari 22 juta pelaku UMKM kini berhasil onboard di e-commerce nasional. Fintech lending juga berhasil menyalurkan kredit produktif kepada 70 juta segmen masyarakat unbank, serta menyerap lebih dari 50 juta gig workers yang menyelamatkan ekonomi rumah tangga perkotaan. Namun di sisi negatif, kita tidak boleh menutup mata. Ada ancaman nyata berupa otomatisasi sektoral di mana kecerdasan buatan atau AI berpotensi mendisrupsi 52,6 juta bidang pekerjaan rutin. Kesenjangan infrastruktur masih membayangi wilayah timur Indonesia dengan 23% wilayah blank spot. Sementara prekaritas atau kerentanan terhadap pekerja gig lepas yang tidak memiliki jaminan sosial seperti BPJS membuat mereka sewaktu-waktu dapat jatuh kembali ke jurang kemiskinan ekstrim jika terjadi guncangan pasar. Landasan teori ekonomi makro dan digital. Untuk memperkuat analisis ini secara akademis, mari kita bedah melalui 4 pilar landasan teori ekonomi makro dan digital. Pertama, capability approach dari Amartya Sen mengajarkan kita bahwa kemiskinan bukanlah sekedar tidak adanya uang, melainkan hilangnya kapabilitas seseorang untuk berdaya guna secara adil termasuk hak akses terhadap perangkat dan literasi digital. Kedua, teori permintaan agregat John Maynard Keynes menegaskan pentingnya negara hadir mengamankan bantalan sosial masyarakat demi memicu daya beli kelompok rentan miskin. Ketiga, konsep creative destruction Joseph Schumpeter memvalidasi bahwa inovasi digital memang akan merusak model bisnis dan kerja konvensional yang usang demi melahirkan struktur ekonomi baru yang lebih produktif. Dan keempat, teori endogenous growth Paul Romer membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi jangka panjang harus digerakkan dari dalam diri negara melalui peningkatan mutu intelektual, SDM, dan riset digital terapan. Berdasarkan sintesis teori tersebut, pemerintah Indonesia merancang matriks intervensi kebijakan yang mengkombinasikan 3 sektor strategis. Di sektor fiskal, alokasi program keluarga harapan sebesar 28,7 triliun bersama subsidi bunga kredit usaha dengan plafon 297 triliun menjadi kunci pelindung konsumsi harian keluarga miskin dan pemodalan mikro digital dengan bunga rendah hanya 6%. Di sektor sosial, skema normal program Kartu Prakerja melatih 1 juta penerima per tahun untuk siap kerja digital diimbangi dengan skema jaminan kehilangan pekerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan. Sedangkan di sektor digital, Bakti Kominfo mengakselerasi perluasan BTS di wilayah 3T untuk menghapus ketimpangan akses internet, didukung akselerator seperti Gerakan Nasional 1000 Startup Digital untuk melahirkan talenta inovatif daerah. Solusi dan rekomendasi kebijakan konkret. Sebagai penutup analisis ini, saya merumuskan 3 rekomendasi kebijakan konkret untuk menjamin transisi digital Indonesia berjalan inklusif. Rekomendasi pertama, pemerintah wajib memfokuskan pemerataan akses broadband murah di wilayah 3T. Rekomendasi kedua, perlu adanya pembaruan atau amandemen regulasi ketenagakerjaan yang legal mengakui hak-hak pekerja gig ekonomi. Rekomendasi ketiga, penajaman vokasi SMK dan balai latihan kerja harus mengintegrasikan kecerdasan buatan praktis, ekonomi lokal, dan analisis data terapan, agar kurikulum pendidikan linier dengan kebutuhan industri digital modern. Sebagai kesimpulan akhir, penurunan kemiskinan ke level 8,25% dan pengangguran di level 4,68% di era digital tahun 2025-2026 ini merupakan capaian makro yang luar biasa bagi Indonesia. Namun fondasi resiliensi ekonomi jangka panjang kita hanya bisa tegak apabila kita berani melakukan pergeseran paradigma besar-besaran, yaitu mengubah orientasi penanganan kemiskinan dari sekedar pemberian bantuan sosial jangka pendek yang bersifat karitatif atau charity menuju investasi peningkatan kapabilitas digital mandiri yang merata secara spasial atau digital empowerment. Dengan inilah cara kita dapat mewujudkan transformasi ekonomi digital Indonesia yang adil, tangguh, dan benar-benar inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke. Berikut sumber referensi yang saya gunakan.
Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi materi, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.